Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian yang sedang menonton kisah ini selalu dalam lindungan Allah, selalu diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan hati yang kuat untuk menghadapi hidup ini. Aku tahu, di luar sana banyak yang sedang berjuang, banyak yang sedang memendam luka dalam diam. Jadi sebelum aku mulai bercerita, izinkan aku berdoa untuk kalian. Semoga apapun yang kalian perjuangkan hari ini, Allah mudahkan jalannya. Semoga semua air mata kalian berubah jadi senyum di waktu yang tepat. Amin. Aku, Dian. Mungkin banyak yang sudah dengar namaku, tapi bukan karena prestasiku, melainkan karena fitnah yang beredar. Katanya, aku jadi simpanannya orang Arab. Katanya, aku dapat harta dari jalan belakang. Tapi mereka tidak tahu. Mereka tidak pernah tahu bagaimana aku bertahan di negeri orang. Hari itu aku pulang ke kampung dengan hati berdebar. Setelah bertahan-tahan bekerja di tanah asing, akhirnya aku bisa menginjakan kaki lagi di tanah kelahiran. Kupikir kepulangan akan membawa kebahagiaan. Ternyata yang menunggu bukan pelukan hangat, melainkan tatapan tajam dan bisikan sinis. Itu Dian ya, yang dulu ke Arab, pulang bawa mobil, koper mahal, padahal dulu aja berangkat pinjam uang sama tetangga. Haha, ya pasti ada yang ngasih lah. Aku mendengarnya jelas, tapi aku diam, karena kalau aku marah, mereka akan bilang aku sombong. Dan kalau aku jelaskan, mereka tidak akan percaya. Waktu aku tiba di rumah, ibuku berdiri di depan pintu. Tubuhnya sudah ringkih, rambutnya memutih. Begitu aku memeluknya, rasanya semua lelahku luruh di dadanya. Ibu, Dian pulang. Anak, akhirnya suara ibu bergetar. Tangannya menggenggam tanganku erat. Kupandangi wajahnya. Keriput di pipinya lebih dalam dari terakhir kali kulihat. Aku menyesal. Aku menyesal. Selama ini aku sibuk bekerja, mengejar kehidupan yang lebih baik. Tapi lupa bahwa waktu telah mengambil sebagian kesehatannya. Kamu sudah sukses ya nak? Belum bu. Dian cuma beruntung. Allah baik. Tuan Hasan baik. Ibuku hanya mengangguk, mungkin tak paham siapa yang kumaksud. Tuan Hasan, nama itu terlalu besar untuk disampaikan dengan kata sederhana. Dia bukan hanya majikan. Dia guruku, pelindungku, dan orang yang pertama kali mengajarkan arti harga diri. Malamnya, aku duduk di kamar lamaku. Kamar dengan tembok penuh bekas paku dan foto-foto masa kecilku. Aku buka buku catatanku yang sudah kusimpan sejak di Arab. Tulisan tanganku masih sama, miring tapi rapi. Di halaman pertama, ada kalimat dari Tuan Hasan yang selalu kuingat. Jangan jadi pekerja selamanya, jadi pencipta. Aku ingat saat dia memberiku kesempatan mengurus toko rempahnya. Awalnya aku takut, karena aku cuma TKW yang bahkan belum bisa bicara bahasa Arab dengan lancar. Tapi dia bilang, aku tidak butuh orang pintar, aku butuh orang jujur. Dan dari situlah semuanya berubah. Aku belajar membaca pasar, mencatat keuangan, bernegosiasi. Sampai akhirnya, sebelum beliau meninggal, beliau berpesan, gunakan ilmu ini untuk membangun hidupmu sendiri. Jangan biarkan dunia menginjakmu karena statusmu. Aku masih ingat hari itu. Aku menangis di depan jasadnya. Karena hanya beliau yang melihatku bukan sebagai pembantu, tapi sebagai manusia yang punya potensi. Sekarang, aku sudah di sini, di tanah kelahiranku sendiri. Tapi entah kenapa, rasanya lebih dingin dari padang pasir tempat dulu aku bekerja. Di sana, aku dihormati. Di sini, aku dihina. Di sana, aku dipercaya. Di sini, aku dicurigai. Kadang aku ingin berteriak dan bilang, aku kaya bukan karena laki-laki. Aku kaya karena kerja keras, karena doa, karena air mata yang kalian tidak lihat. Tapi, untuk apa? Biar mereka puas dengan prasangka? Jadi, aku diam karena aku tahu
Waktu akan bercerita lebih jujur daripada lidah manusia. Malam semakin larut. Dari jendela kecil, aku melihat bulan separuh menggantung di langit. Aku tersenyum pahit. Ya Allah, kalau benar fitnah ini adalah ujian, kuatkan aku untuk tidak membalas dengan kebencian. Aku menatap buku catatanku lagi. Di pojoknya, kutulis kalimat baru. Jangan menjelaskan dirimu pada orang yang hanya ingin menilai, bukan memahami. Itu kalimat yang kutulis dengan tanganku sendiri malam itu. Karena aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Aku belum kalah. Dan suatu hari nanti, mereka semua akan tahu siapa sebenarnya Dian. Aku terbangun lebih pagi dari biasanya. Langit masih kelabu, udara dingin menembus kulit. Suara ayam berkokok bersahutan dari jauh. Ibu masih tertidur. Wajahnya tenang. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Pagi itu aku ke pasar, ingin membeli bahan untuk sarapan. Baru saja melangkah ke jalan, beberapa mata langsung menatapku. Ada yang tersenyum setengah, ada juga yang berbisik di belakangku. Aku pura-pura tidak dengar, tapi telingaku menangkap jelas. Lihat tuh, si Dian. Bajunya mahal banget. Iya, pasti sisa uang dari Arab. Katanya punya toko di luar negeri. Tapi masa iya? Jangan-jangan cuma cerita doang. Haha, paling juga dikasih. Aku menggenggam tas erat. Setiap kata mereka seperti pisau kecil yang menusuk kulitku perlahan. Tapi aku tetap berjalan, tetap menunduk, tetap tersenyum. Aku belajar tersenyum, bahkan saat hatiku sudah hancur berkeping. Penjual sayur di ujung pasar memandangku kikuk. Ia dulu teman kecilku. Kami sering bermain di sawah bersama. Sekarang, ia memanggilku dengan ragu. Dian, kamu pulang juga? Iya, baru beberapa hari ini. Jawabku lembut. Aku dengar-dengar kamu udah sukses ya? Hebat sekali. Sedikit. Mungkin cuma rezeki dari kerja keras. Aku tersenyum. Kerja keras? Gak mungkin sampai segitu kan? Senyumnya menipis. Matanya meneliti tas yang kupakai. Aku tahu apa yang ada di pikirannya. Aku tahu. Tapi aku tak ingin menjelaskan. Aku hanya membayar dan pergi tanpa banyak bicara. Sore harinya, aku duduk di teras rumah. Angin berhembus pelan. Ibu sedang menjemur pakaian. Wajahnya tampak lelah. Bu, kenapa kelihatannya capek? Gak apa-apa nak, cuma sedikit pusing. Udah, ibu istirahat aja, biar Dian bantu. Aku bantu mengangkat jemuran. Lalu ibu duduk di kursi bambu. Tatapan matanya sendu. Kamu dengar omongan orang kampung ya? Aku diam. Sudahlah nak, biar saja. Orang yang gak tahu apa-apa memang paling pandai bicara. Aku cuma kasihan sama ibu. Jangan kasihan. Doain aja mereka, biar dikasih hati yang lembut. Aku menatap langit. Aku ingin marah. Tapi untuk apa? Kadang, diam lebih mulia daripada membalas. Malam datang cepat. Aku duduk di depan cermin, melepas anting dan kalungku perlahan. Lalu aku memandangi wajahku sendiri. Kamu kuat ya Dian? Aku berbisik pada bayangan. Kamu udah lewatin masa paling sulit. Jangan kalah sekarang. Tapi air mataku jatuh juga. Aku menunduk. Aku ingat malam-malam dulu di Arab, saat aku harus menyeka lantai rumah yang besar sendirian, menahan rindu pada ibu. Aku ingat waktu aku hampir kabur karena dimarahi istri majikan. Aku ingat malam itu Tuan Hasan menemuiku di dapur. Kenapa kamu menangis? Saya takut Tuan. Saya rindu rumah. Saya gak kuat lagi. Kamu kuat Dian. Lihat aku, kamu punya cahaya di matamu. Jangan biarkan dunia memadamkannya. Kalimat itu menancap di pikiranku. Dari hari itu, aku berhenti mengeluh. Aku bekerja, belajar, membaca semua buku yang ada di perpustakaan rumahnya. Dia memberiku kesempatan, bukan simpati. Dia mengajariku menulis laporan, berdagang, menghitung keuntungan, mengenal pasar internasional. Dan semua yang kupunya sekarang
lahir dari peluhku sendiri. Tapi di kampung ini, semua itu tidak berarti. Yang mereka lihat hanya hasilnya, bukan perjuanganku. Yang mereka dengar hanya gosip, bukan kebenaran. Suatu sore, anak-anak muda lewat di depan rumah sambil tertawa keras. Katanya dia punya pacar bule. Pacar? Orang Arab kali? Haha, iya. Tuh buktinya kaya raya. Aku berdiri di balik jendela. Mataku panas, tapi aku tahan. Aku menutup gorden pelan. Aku tak ingin ibu dengar. Di dalam hati aku berjanji, suatu hari nanti mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Bukan karena aku ingin membalas, tapi karena aku ingin mereka belajar bahwa tidak semua perempuan yang pulang dengan keberhasilan mendapatkannya dari laki-laki. Ada yang mendapatkannya dari luka, dari kerja keras, dari air mata yang tak pernah mereka lihat. Malam itu aku menulis di buku catatanku, besok aku mulai usaha di sini. Aku akan buka cabang kecil di Indonesia. Aku akan mulai lagi dari nol. Tanganku bergetar, tapi hatiku tenang. Aku tahu langkah berikutnya akan lebih berat. Tapi aku juga tahu aku bukan Dian yang dulu lagi. Hari itu, matahari bersinar terik. Aku membawa beberapa berkas proposal dan contoh produk ke kota. Aku ingin membuka cabang kecil bisnis rempah usaha yang dulu Tuan Hasan wariskan padaku. Aku sudah dapat calon rekan lokal. Dan hari ini seharusnya tanda tangan kontrak. Tapi hidup tidak selalu berjalan seperti rencana. Begitu aku tiba di kantor rekan itu, suasana hening. Mereka menyambutku dingin. Maaf, Bu Dian, sepertinya kami harus menunda kerjasama ini dulu, kata salah satu dari mereka, menghindari tatapanku. Ada masalah dengan dokumen saya? Tanyaku, lembut. Bukan itu. Hanya ada kabar yang beredar. Dan kami perlu memastikan semuanya dulu. Aku menatapnya tajam, tapi tetap tenang. Kabar seperti apa? Tentang asal-usul modal usaha Anda. Kami hanya khawatir, mungkin ada hal yang tidak sesuai etika. Aku tahu maksudnya. Gosip itu sudah sampai ke sini. Fitnah itu menular lebih cepat daripada kebenaran. Aku menarik napas dalam-dalam dan hanya berkata, baik. Kalau begitu, saya tunggu sampai Anda yakin dengan kebenaran. Aku berdiri, tersenyum, lalu pergi. Tapi saat mobilku melaju meninggalkan gedung itu, mataku tak bisa menahan air. Aku menggigit bibir, menahan semua yang ingin kuteriakkan. Astagfirullah, kuatkan aku. Ya Allah. Sesampainya di rumah, aku melihat ibu duduk di kursi depan. Wajahnya pucat, tangannya memegang ponsel. Bu, kenapa? Orang-orang posting tentang kamu di media sosial. Nak, ada yang bilang kamu dipelihara majikan di Arab. Ibu lihat sendiri. Aku mengambil ponsel itu. Video pendek berdurasi 2 menit menampilkan foto-fotoku di Arab, disandingkan dengan gambar mobil dan rumahku. Tulisan di atasnya berbunyi, dulu TKW, sekarang konglomerat. Modal dari mana ya? Komentar di bawahnya menusuk lebih dari belati. Haha, pantesan cepet kaya. Kalau kerja bener, gak mungkin sekaya itu. Ya jelas lah, Arab banyak duit. Aku terdiam. Dunia maya lebih kejam dari dunia nyata. Beberapa hari kemudian, anak-anak muda di kampung sengaja lewat depan rumah sambil tertawa-tawa. Salah satu dari mereka berseru keras, Bu TKW, kapan ngajarin kami biar bisa kaya kayak gitu juga? Yang lain menjawab, iya, ajarin caranya dapat majikan tajir. Tawa mereka memantul di dinding rumahku. Ibu di dalam menangis diam-diam. Aku keluar, menatap mereka sebentar tanpa sepatah kata. Pandanganku cukup untuk membuat mereka terdiam sejenak, lalu pergi sambil berbisik. Malamnya, aku menulis lagi di buku catatan. Fitnah seperti debu, semakin ditiup, semakin menyebar. Tapi angin juga akan membawanya pergi. Aku tahu, hanya waktu yang bisa mematahkan semua kata jahat itu. Keesokan harinya,
Aku mendapat telepon dari luar negeri. Suara itu familiar. Assalamualaikum, Madam Dian. Waalaikumsalam. Yusuf, ada kabar apa? Kontrak dengan Eropa disetujui. Kita dapat pesanan besar. Tim menunggu instruksi Anda untuk ekspor pertama. Alhamdulillah, suaraku bergetar. Dan, Madam, Tuan Farid minta saya ke Indonesia minggu depan. Ada pertemuan penting dengan investor lokal. Baik, Yusuf, datang saja ke rumah. Biar tim di sini tahu siapa sebenarnya yang mereka bicarakan. Aku menutup telepon dengan napas panjang. Malam itu, aku duduk di beranda, memandangi langit. Angin lembut menyentuh wajahku. Aku tidak lagi menangis. Aku tidak lagi marah. Aku hanya menunggu, karena kebenaran sedang berjalan pelan, tapi pasti, menuju hari pembuktiannya. Aku tahu, waktu itu akan datang, saat semua lidah berhenti, dan semua mata menunduk malu. Malam itu, hujan turun tanpa henti. Angin berdesir, membawa dingin sampai ke tulang. Aku baru selesai mengecek laporan pengiriman barang, ketika dari kamar ibu terdengar suara batuk keras. Aku berlari masuk. Bu, ibu, kenapa? Wajah ibu pucat. Tangannya gemetar menahan dada. Cuma batuk, nak, jangan panik, katanya sambil memaksakan senyum. Tapi aku tahu, itu bukan batuk biasa. Aku panggil dokter. Setelah diperiksa, dokter menatapku dengan ekspresi hati-hati. Bu Dian, sepertinya ibu perlu dirawat. Tekanan darahnya turun, dan beliau kelelahan. Saya bawa ke rumah sakit sekarang juga. Di rumah sakit, ibu hanya diam. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu. Saat aku duduk di sampingnya, dia menggenggam tanganku. Dian, kalau nanti orang-orang bicara macam-macam, kamu sabar ya. Bu, kenapa ngomong begitu? Ibu tahu, kamu gak salah. Tapi, mulut orang, nak, susah dihentikan. Jangan biarkan hatimu ikut kotor karena mereka. Aku menunduk. Air mataku jatuh di punggung tangannya. Aku kuat, Bu. Aku janji. Beberapa hari kemudian, saat ibu masih di rumah sakit, tetangga datang menjenguk. Tapi bukan datang dengan niat baik. Dua di antara mereka berbisik di depan kamar. Tanpa sadar aku mendengar. Kasihan ya, ibunya sakit. Mungkin kena karma, anaknya terlalu sombong. Iya, rezeki dari jalan gak beres memang gitu. Gak bakal tenang. Aku keluar dari kamar, berdiri di depan mereka dengan senyum tipis. Terima kasih sudah datang, Bu. Tapi, kalau mau berdoa, silakan di masjid. Di sini, tempat orang beristirahat. Mereka tersentak, lalu cepat-cepat pamit dengan wajah menunduk. Aku masuk lagi, menatap ibu yang pura-pura tidur, tapi air matanya menetes ke bantal. Malamnya, aku duduk sendirian di taman rumah sakit. Lampu redup, suara rintik hujan jadi teman. Aku membuka ponsel, melihat pesan dari tim luar negeri. Madam, persiapan presentasi investor sudah kami buat. Apakah Madam ingin kami datang langsung ke Indonesia untuk menandatangani perjanjian? Aku membaca pesan itu lama sekali. Antara ingin menjawab ya, tapi hati masih berat meninggalkan ibu. Tak lama kemudian, ibu keluar dari kamar dengan kursi roda, dibantu perawat. Bu, kenapa keluar? Harusnya istirahat. Ibu cuma mau lihat wajah kamu. Kamu itu kuat, nak. Kalau rezeki sudah datang, jangan ditolak. Karena takut omongan orang, aku berlutut di hadapan ibu. Aku takut ninggalin ibu sendirian. Ibu gak sendirian, Allah selalu jaga ibu. Tapi kamu harus terus jalan, biar dunia tahu, bukan semua TKW itu bodoh. Ada yang pulang membawa ilmu, bukan aib. Aku tak sanggup berkata apa-apa lagi, hanya memeluknya erat, seolah dunia berhenti di pelukanku. Keesokan paginya, ibu minta dibawa pulang. Dokter sempat melarang, tapi ibu tersenyum lembut. Rumah itu obat terbaik, nak. Kami pulang. Di sepanjang jalan, aku melihat orang-orang menatapku dari balik jendela. Ada yang berbisik,
ada yang pura-pura tidak lihat. Tapi kali ini, aku sudah tidak peduli. Aku hanya ingin ibu tenang. Sesampainya di rumah, ibu langsung minta duduk di kursi depan. Pandangannya menatap jauh ke jalanan kampung. Suatu hari, orang-orang yang menuduhmu itu akan menyesal sendiri. Kamu gak perlu buktikan apa-apa. Kebenaran itu seperti matahari. Meski tertutup awan, tetap akan bersinar. Aku diam, menggenggam tangannya erat. Dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, aku tersenyum tanpa beban. Tapi aku tidak tahu, hari itu akan menjadi hari terakhir senyumku bersama ibu. Subuh itu berbeda. Heningnya seperti menyimpan sesuatu yang ingin disampaikan langit. Aku baru saja selesai salat saat ku dengar suara pelan dari kamar ibu. Nafasnya terdengar berat. Aku berlari masuk. Bu, ibu, kenapa? Matanya perlahan terbuka, menatapku dengan lembut. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Dian, jangan nangis ya. Ibu cuma mau titip satu hal. Iya bu, apa saja? Aku janji akan nurut. Jangan berhenti berbuat baik, walau dunia nggak percaya. Karena pada akhirnya, hanya kebaikan yang bisa bicara untukmu. Air mataku menetes satu-satu. Bu, jangan ngomong kayak gitu. Ibu pasti sembuh. Kamu anak kuat, nak. Ibu tenang kalau kamu bahagia. Tangannya melemah di genggamanku. Nafasnya berhenti perlahan. Seperti angin yang pergi diam-diam, dunia seketika hening. Ibu, ibu, aku berteriak. Tapi hanya gema suaraku sendiri yang menjawab. Dalam detik itu, aku merasa seluruh dunia runtuh di hadapanku. Hari pemakaman ibu adalah hari yang takkan pernah aku lupa. Orang-orang kampung datang. Sebagian menatap iba, sebagian hanya pura-pura peduli. Tapi aku tetap berdiri di samping makam, menatap tanah yang kini menelan separuh jiwaku. Bu, aku janji, aku akan terus berjalan. Aku akan hidup dengan cara yang ibu ajarkan. Hujan turun tiba-tiba, seolah langit ikut menangis. Beberapa hari setelah pemakaman, aku duduk di ruang tamu yang sepi. Di atas meja, masih ada secangkir teh hangat yang belum disentuh. Lalu seseorang mengetuk pintu. Permisi, Bu Dian. Aku membuka pintu, dan di sana berdiri dua orang pria asing dengan pakaian rapi dan koper hitam. Kami dari perusahaan eksportir rempah milik Madam di Arab. Saya Yusuf, asisten pribadi Tuan Farid. Aku tertegun. Warga yang sedang melintas berhenti dan memperhatikan. Kami datang membawa surat kerjasama dan rencana ekspansi bisnis ke Indonesia. Tuan Farid menugaskan kami langsung ke sini. Masuklah, jawabku dengan suara bergetar. Begitu mereka masuk, semua mata tetangga menatap penuh tanda tanya. Yusuf membuka koper, menampilkan dokumen lengkap, sertifikat internasional, dan surat resmi perusahaan. Madam, ini semua atas nama Anda. Kami juga membawa donasi untuk kampung ini, sesuai permintaan Anda sebelumnya. Seketika, suasana berubah. Warga yang tadi berbisik-bisik, kini saling pandang. Tunggu, jadi benar dia kerja resmi di sana? Astaga, berarti yang selama ini kita omongin. Aku hanya diam. Yusuf menatap mereka, lalu berkata tegas, Madam Dian bukan simpanan siapapun. Beliau mitra bisnis kami. Beliau yang memperkenalkan teknologi rempah kering yang membuat usaha kami mendunia. Semua terdiam. Tak ada yang berani bersuara. Sore harinya, setelah rombongan pergi, beberapa ibu datang ke rumah. Bu Dian, kami minta maaf. Kami salah menilai. Iya, maaf ya Bu, kami kebawa omongan orang. Aku hanya tersenyum. Tidak apa-apa, saya sudah maafkan sejak lama. Saya cuma ingin kampung ini berhenti saling menuduh, karena fitnah itu seperti racun, kecil tapi mematikan. Mereka menunduk, menahan malu. Malamnya, aku menatap foto ibu di meja.
Bu, akhirnya mereka tahu. Aku harap ibu tenang di sana. Aku menatap langit malam. Bintang berkelip di atas atap rumah. Ada kehangatan aneh di dada seolah ibu sedang tersenyum dari langit. Aku sudah buktikan, Bu. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku bisa jadi seseorang tanpa harus mengotori nama biku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur dengan damai. Beberapa bulan berlalu sejak kepergian ibu. Kampung yang dulu ramai dengan gosip, kini berubah pelan-pelan. Orang-orang mulai lebih banyak diam, lebih sibuk dengan urusan masing-masing. Tapi setiap kali aku lewat, mereka selalu menyapa dengan sopan. Pagi, Bu Dian. Assalamualaikum, Bu. Mau ke kota ya? Aku hanya tersenyum, membalas salam mereka dengan tulus. Aku tak ingin menyimpan dendam, karena seperti yang ibu bilang, kebaikan yang tulus tak perlu balas dendam. Ia akan membalas dirinya sendiri. Suatu hari, aku menerima kabar dari Yusuf. Madam, permintaan pasar Indonesia tinggi sekali. Kami sarankan membuka pabrik kecil di sini. Aku berpikir lama, lalu kujawab, kalau begitu, kita bangun di kampungku. Aku ingin memberi lapangan kerja untuk warga. Minggu berikutnya, truk-truk besar datang membawa bahan dan mesin. Warga terkejut melihat papan bertuliskan, PT Rempah Alam Nusantara, Cabang Indonesia, didirikan oleh Dian, mantan TKW yang menjadi pengusaha internasional. Anak-anak muda yang dulu menertawaiku, kini ikut bekerja di sana. Mereka memakai seragam biru, belajar dari tim teknisi luar negeri yang Yusuf bawa. Di hari pembukaan, balai desa penuh. Kepala desa datang memberikan sambutan. Kita patut bangga karena salah satu warga kita membawa nama kampung ini ke dunia internasional. Terima kasih, Bu Dian. Aku maju ke depan, menatap semua wajah yang dulu pernah menghinaku. Tapi tak ada marah di hatiku, hanya rasa syukur. Saya tidak ingin disanjung. Saya hanya ingin kampung ini tidak lagi menganggap rendah siapapun. Karena saya pernah di posisi itu. Dulu saya cuma pembantu di negeri orang. Tapi dari sana saya belajar bahwa kerja keras dan kejujuran bisa mengalahkan semua cemooh. Hening, tak satu pun berani bertepuk tangan terlalu cepat. Lalu perlahan, suara tepuk tangan bergema. Satu demi satu, mata menunduk, pipi memerah. Setelah acara, seorang anak muda menghampiriku. Bu, boleh saya ikut magang di sini? Tentu, boleh. Asal kamu siap kerja sungguh-sungguh. Saya janji, saya ingin seperti ibu, bisa bangkit dari nol. Aku tersenyum. Kamu tidak perlu jadi seperti saya. Cukup jadi dirimu yang tidak menyerah. Hari-hari berikutnya, suasana kampung benar-benar berubah. Warung kecil mulai buka di sekitar pabrik. Anak-anak yang dulu tak punya pekerjaan, kini punya gaji tetap. Bahkan para ibu rumah tangga ikut membuat produk rumahan untuk dijual lewat jaringan usahaku. Dan di setiap langkahku melewati jalan kampung, aku selalu mendengar bisik-bisik yang dulu beracun, kini berubah menjadi rasa hormat. Dulu kita kira dia sombong, ternyata hatinya emas. Kalau semua TKW seperti Bu Dian, Indonesia pasti maju. Aku hanya tersenyum dari kejauhan. Dalam hati, aku berbisik, tidak ada yang salah jadi TKW. Yang salah adalah meremehkan perjuangan orang lain. Suatu malam, aku duduk di teras rumah sambil menatap langit. Yusuf datang membawa laporan. Madam, omzet bulan ini naik 40%. Pasar Eropa mulai minta tambahan stok. Alhamdulillah, kataku pelan. Madam, tim ingin tahu, kenapa Madam menamai perusahaan ini Rempah Alam Nusantara? Aku tersenyum sambil menatap bintang. Karena aku ingin semua orang tahu, akar kesuksesanku berasal dari tanah ini. Dari ibu yang mengajariku untuk sabar, dan dari kampung yang dulu menghina, tapi akhirnya belajar menghormati. Angin malam berhembus lembut. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi satu hal pasti,
Aku tidak lagi hidup dalam bayangan fitnah. Aku hidup dalam cahaya hasil kerja keras dan doa ibu. Dan di langit malam itu, seolah ada satu bintang yang bersinar lebih terang dari yang lain. Aku tahu, itu ibu selalu menatap dari jauh dengan senyum yang sama seperti dulu. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan. Angin membawa aroma rempah dari pabrik ke seluruh kampung. Aku baru selesai memeriksa laporan ketika terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Yusuf keluar, masih dengan pakaian khas elegannya, kemeja putih dan jas abu. Madam Dian, sapanya sambil menunduk sedikit. "Yusuf, akhirnya kamu datang juga," jawabku dengan senyum yang lama tak muncul. Kami duduk di teras rumah, tempat yang dulu jadi saksi air mata dan doa. Kini tempat itu jadi saksi keberhasilan. Saya bawa kabar penting. "Madam, Tuan Farid memutuskan pensiun dan menyerahkan saham perusahaan sepenuhnya kepada Anda." Aku terdiam, nafasku tercekat. "Apa maksudmu, Yusuf?" "Itu perusahaan beliau." Beliau bilang, "Anda bukan sekadar karyawan, Anda penerus. Ilmu yang beliau berikan tidak boleh berhenti di Arab. Harus terus tumbuh di tangan Anda." Air mataku menetes perlahan. Aku menatap langit sore. Alhamdulillah, Tuhan memang maha adil. Setelah semua penghinaan itu, akhirnya Dia tunjukkan kebenaran dengan cara paling indah. Setelah pembicaraan serius selesai, Yusuf menatapku dengan raut berbeda. Ada sesuatu yang belum terucap. "Madam, boleh saya bicara jujur?" "Tentu, Yusuf. Kamu sudah seperti keluarga." Dia menarik napas dalam-dalam. "Saya sebenarnya sudah lama ingin mengatakannya. Sejak pertama kali Madam datang ke Arab, saya tahu Madam berbeda. Cara Madam berbicara, cara Madam bekerja, semua penuh keikhlasan. Tuan Farid pun sering bilang, wanita itu tidak hanya pekerja keras, tapi juga berhati bersih." Aku menatap Yusuf, sedikit bingung, tapi matanya kali ini tak sekadar bicara soal pekerjaan. Sejak itu, saya mulai mengagumi Madam. Hening, angin berhenti berembus, seolah ikut mendengarkan. Tapi saya tahu posisi saya. Saya tak mau Madam salah paham. Saya hanya ingin Anda tahu bahwa rasa hormat saya bukan sekadar profesional. Aku menunduk. Hatiku bergetar. "Yusuf, selama ini aku hanya fokus untuk bertahan, untuk membuktikan diri. Tapi kata-katamu, entah kenapa, rasanya hangat sekali." Yusuf tersenyum lembut. "Saya tidak menuntut apa-apa, Madam. Saya hanya ingin ada di sisi Anda, membantu Anda, membawa nama Indonesia lebih jauh." Aku menghela napas pelan. "Kalau begitu, jangan panggil aku Madam lagi. Panggil saja aku Dian." Yusuf tertawa kecil. "Baik, Dian." Malamnya, kampung mengadakan syukuran kecil. Mereka merayakan ulang tahun perusahaan. Anak-anak berlarian. Ibu-ibu tertawa sambil menyajikan makanan. Dan aku berdiri di tengah kerumunan sambil memandangi semua wajah bahagia itu. Yusuf berdiri di sampingku. Dulu mereka menghina, sekarang mereka berterima kasih. Begitulah manusia, kadang butuh waktu untuk melihat kebenaran. Jawabku pelan. Ia menatapku dengan mata teduh. "Tapi Madameh, maksud saya, Dian tidak pernah berubah, tetap rendah hati, meski sudah di puncak. Kalau aku berubah, mungkin ibu akan kecewa di sana." Jawabku sambil tersenyum. Di tengah pesta kecil itu, Yusuf tiba-tiba berdiri dan mengangkat gelas air mineralnya. "Untuk Dian," katanya lantang. "Wanita yang mengajarkan kami semua bahwa asal-usul bukan penghalang, dan fitnah bukan akhir dari segalanya." Semua orang bersorak. Aku hanya bisa tersenyum, menahan air mata yang hampir jatuh. Malam semakin larut. Lampu-lampu taman menyala, membuat halaman rumah tampak indah. Yusuf berpamitan. "Saya kembali ke kota besok pagi, tapi saya akan sering ke sini. Banyak hal yang harus kita bangun bersama. Terima kasih."
Terima kasih, Yusuf, untuk segalanya. Ia menatapku sebentar. Saya yang berterima kasih, Dian. Karena Anda telah menunjukkan arti sebenarnya dari kesetiaan dan ketulusan. Yusuf melangkah pergi, dan aku menatap punggungnya yang semakin jauh. Entah kenapa, ada perasaan baru yang tumbuh diam-diam. Bukan sekadar rasa syukur, tapi sesuatu yang hangat yang membuat dada terasa berdebar pelan. Di langit malam itu, bulan menggantung penuh. Aku berbisik pelan pada diri sendiri. Mungkin inilah cara Tuhan mengembalikan senyumku yang dulu hilang. 3 tahun telah berlalu. Kampung yang dulu sunyi kini hidup dan sejahtera. Jalanan sudah diaspal. Toko-toko kecil berdiri di pinggir jalan. Anak-anak muda tak lagi merantau, karena semuanya bekerja di pabrik rempah alam Nusantara. Aku berdiri di depan gedung utama yang baru, selesai direnovasi. Di atasnya terpasang tulisan besar, "Dari keringat seorang TKW untuk tanah kelahiran." Mataku berkaca-kaca. Aku masih ingat hari ketika aku pulang dengan tas kecil dan sejuta hinaan. Tapi hari ini, tempat yang sama menyambutku dengan tepuk tangan dan senyum bangga. Di kantor, Yusuf masuk membawa beberapa berkas. Ia kini jadi direktur cabang utama. Wajahnya tampak lebih tenang, lebih matang. "Dian, ini laporan triwulan terakhir. Kita sudah ekspor ke 5 negara. Luar biasa." Yusuf, kadang aku masih sulit percaya semua ini nyata. Ia tersenyum kecil. "Nyata, karena kamu tidak menyerah waktu semuanya tampak mustahil." Kami tertawa pelan. Tak ada lagi jarak, tak ada lagi panggilan madam. Kini kami bekerja berdampingan, seperti 2 orang yang suma-sima pernah jatuh dan belajar untuk bangkit. Siang itu, aku mengundang warga ke balai desa. Ada pengumuman penting. Ketika semua sudah berkumpul, aku berdiri di depan mereka. Dulu, aku pulang sebagai TKW yang dicemooh. Sekarang, aku berdiri di sini bukan untuk membanggakan diri, tapi untuk mengingatkan kita semua. Aku menatap satu persatu wajah mereka, bahwa tidak ada pekerjaan yang hina selama dilakukan dengan jujur, dan tidak ada kata terlambat untuk berubah. Beberapa ibu meneteskan air mata. Seorang bapak bersuara dari belakang, "Bu Dian, maafkan kami. Dulu kami sempat menuduh tanpa tahu apa-apa." Aku tersenyum. Saya sudah memaafkan, bahkan sebelum kalian meminta. Karena kalau hati masih dipenuhi dendam, keberkahan tak akan datang. Semua orang menunduk haru setelah acara selesai. Aku berjalan ke belakang gedung, ke taman kecil yang kutanami bunga melati, bunga kesukaan ibu. Aku berjongkok, menatap mekarnya bengga-bengga putih itu. "Bu, lihat kan, kampung ini sekarang sudah berubah." Mereka sudah tahu, bukan semua TKW pulang dengan aib. Ada yang pulang membawa cahaya. Angin berhembus pelan, seperti belayan tangan yang pernah menenangkan setiap tangisku dulu. Malamnya, aku dan Yusuf duduk di beranda rumah, memandangi langit berbintang. "Dian," katanya perlahan. "Aku sering berpikir, kalau waktu bisa diulang, mungkin aku ingin mengenalmu lebih awal." Aku tersenyum samar. Kalau waktu diulang, mungkin aku tetap ingin melewati semuanya. Karena tanpa rasa sakit dulu, aku gak akan jadi sekuat ini. Ia mengangguk. Dan aku tetap ingin berada di sisi orang yang menjadikan luka sebagai kekuatan. Kami diam lama. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma melati dari taman belakang. "Yusuf," kataku pelan, "terima kasih sudah percaya. Bukan pada gosip, tapi pada siapa aku sebenarnya. Aku percaya, bukan karena kata orang, tapi karena mataku sendiri melihatmu bertahan." Dari kejauhan, terdengar azan Isya. Aku menatap langit, lalu menunduk penuh syukur. Semua rasa sakit, fitnah, dan air mata kini berubah menjadi berkah. Aku menutup mata sejenak, membiarkan angin membawa doa kecilku untuk semua yang pernah diremehkan. Jangan berhenti melangkah. Kadang hinaan adalah bahan bakar paling kuat untuk membuktikan bahwa kamu bisa.
kamera perlahan menjauh. Dari atas, terlihat kampung yang kini terang benderang. Pabrik rempah berdiri megah, dan rumah sederhana di tengahnya. Rumahku, tulisan muncul perlahan di layar. Dulu aku pulang dengan luka, kini aku tinggal dengan cahaya. Fitnah mereka jadi jalan rezekiku, dan doa ibu jadi sayap yang tak pernah lelah menopangku. Kisah ini untuk semua pejuang di tanah rantau. Tidak semua keberangkatan berakhir air mata. Beberapa membawa pulang keajaiban.